This is my first podcast. Oh ya? really? Gak pernah terima podcast. Oh my god, thank you Serius? so much. Iya. Berarti pada saat itu menghasilkan cuan banget tuh? Enggak. Kok bisa? Lagunya viral terus? Sampai sekarang aja gue gak terima royalti. Yang gue terima cuma 6 bulan terakhir, 6 bulan pertama doang. Dari lagu itu? Lah, harusnya masih dong. I don't know. Halo semuanya. Aduh. Tumben ya ada wajah yang berbeda untuk membuka opening di podcast Sali. Newcomer. 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 Newcomer siap. Newcomer di podcast Saling Silang. Betul, pendatang baru gitu Pendatang kan. baru. Pendatang baru tapi wajahnya sebenarnya udah lama. Ya, begitu. wajah lama. Nah, hari ini kita kedatangan kalau bisa dibilang adalah Terus kenapa sih kok lo happy banget kayaknya hari ini? Enggak ya? Beda. gue happy, Oh, gue ya? happy banget, gue happy banget karena akhirnya this is actually my first time bisa bareng sama dia lagi. Oh ya? Ya betul. On cam. On cam. Ya, terus habis itu dan gila, thank you banget sama satu orang ini karena mau datang, mau memeriahkan, mau diajak ngobrol-ngobrol juga, ya kan. Pokoknya dia adalah aktor, penyanyi, bisa masak juga, ngedit bisa, ngedirect Ngedit video. apa? Dia ngedit kayak misalkan kayak editing musik, video musik bisa. Terus kalau podcastnya bukan podcast sih, YouTube-nya dia sendiri juga. Dia basicnya suka ngedit gitu kan. Ya. Dan Kalo itu lu tahu nurun. banget sih. Tahu banget, makanya Riset ya? sebenarnya riset hidup gitu. Riset hidup. Pokoknya dia kalau bisa dibilang adalah memiliki banyak sekali talenta dan gak jauh-jauh dengan nggak jauh-jauh dari dunia seni. Ya. Gitu. Dan selalu awet muda banget. Asli boy. Parah kan? Kan gua googling kan. Googling tentang Doi kan. Dia lahirnya tahun sekian. Kan gua jauh lebih muda ya. Padahal mukanya gua lebih tua anjir gua dalam hati gua jiper nih. Makanya tadi kalau bilang iya mas, gue sampai mikir kan, gue manggil mas, nggak nyangka sih. Iya kan kita seumuran kan. Iya betul seumuran. Gua kira dia di bawah gua weh. Enggak. Karena baby face. Parah. Langsung saja ini dia Niki Tirta. Udahlah dia nggak usah kenalin diri lagi lah, udah pernah tahu. Udah semua orang kayak tahu ya. Iya. Semua orang tahu gitu. Tahu yang mana nih? Tahu bahwa Niki Tirta itu adalah pekerja seni. Iya. Gitu. Lu jangan. Enggak, gua beneran. Ya udah. This is my first podcast. Oh ya? Really? Gak pernah terima podcast. Oh my god, thank you Serius? so much. Iya. Beberapa kali diundang, apalagi kemarin pas ada isu-isu yang kayak ada hubungannya sama gue. Gitu. Iya. Gue nggak suka kayak. Clarify. Clarify mungkin sendiri ya. Bisa ada wawancara sendiri itu nggak apa-apa. Tapi Yeah. kalau dijadiin kayak konten terus makin viral gitu, nggak aja. Oh. Gitu. This is my first podcast. Oke, thank you. Terima kasih Niki udah mau datang. Tapi lu nggak terpaksa kan datang sini? Enggak. Gak apa-apa juga sih ini kalau bilang terpaksa gitu. Gak apa-apa sih ini. Biasa aku bahan buliannya Tiar sih ini. Iya. Oke, menarik. Ya, gitu menarik ya. Iya, menarik. Nah, hari ini tuh sebenarnya yang mau kita bahas adalah sekarang ini seperti yang tadi udah dibilang juga bahwa dulu Niki itu seorang aktor. Gue tahu lo itu ini sama Marcianta Bidadari ya. Bidadari dulu ya. Itu gue nonton. Nggak tahu kapan ya Nick ya. Start syuting itu 2004 atau 5 gitu. Nah, tuh gue familiar sama muka dia. Jadi Damar ya Nik ya. Damar. Jadi Damar. Itu berjalan berapa tahun untuk sinetronnya? 2 tahun ya. 2 tahun. Stripping kan ya? Masuk di tengah-tengah kan. Itu bukan stripping, serial. Serial Seminggu sekali. Oh, zaman dulu masih Tapi itu yang bikin nama lo naik ya pada saat itu apa enggak? Iya, karena pada saat itu mungkin semua orang pada nonton itu ya. Iya, kan gue di daerah kan. Gue dari Palembang tuh tontonan gue Bidadari. sama lagi. Bener lah. Iya, sama. Gue Iya. juga nontonnya gitu kan. Wih, cakep nih orang. Hari gitu Jumat kan? Iya kalau minggu. Bukan weekend. Weekend ya? Iya, weekend. Lupa sih gue lebih tepatnya. Tapi gue sering nonton. Tapi gue ingat banget ya waktu kalau nggak salah Niki masuk di Bidadari 2 ya Nik ya. Dari 2.
Gue ngeliat, wah cakep nih orang ini. Oh, belum kenal waktu itu? Mohon maaf Bapak, itu saya di Malang ya. Oh, Saya di Malang belum gitu kan. Yeah. Gue bilang, wah cakep nih orang gitu kan. Masih kayak, ada bule-bulenya gitu. Ada bule-bulenya gitu. Beneran habis itu kan langsung sinetronnya Niki kan banyak kan setelah dari Bidadari itu. Nah, sebenarnya kita juga penasaran karena kita tahu di dunia entertainment tuh kan biasanya ngelihatnya dari look kan. Oh, cakep gitu, cute, ganteng. Yeah. Apakah perjalanan karir kamu itu sebenarnya semulus itukah? Enggak sih. Boleh ceritain gak? Berjuangnya justru malah dari segini ya. Iya. Justru berjuangnya malah dari figuran dulu. Sebenarnya kakak udah artis duluan tahun 90-an. Lumayan terkenal juga. Mungkin ada yang tahu Nia Lavenia. Dia dulu penyanyi lah, aktris juga. Tapi waktu itu dia nanya, maksudnya kayak mau ikut jalur dia, dibantu atau enggak. Tapi kalau dibantu akan teringat selamanya bahwa ini bantuan. Akhirnya enggak, akhirnya milih jalan sendiri waktu itu jadi figuran iklan. Lumayan 4 tahun. Iklan apa, Dik? Iklan pertama itu figuran ya, McDonald's. McD. Wah, gua nggak nonton. Iya, tapi jauh banget di belakang nggak kelihatan. Mental, maksudnya ini jadi drive-thru ya? Jadi figuran. Extras. Kayak mungkin di belakang itu ada 30 orang. Nah, mau nunjukin di TV aja nih ya, misalnya itu aku gitu kan. Sampai orang bingung yang mana gitu. Yang baju biru banyak gitu. Jadi saking kecilnya. Maksudnya itu berjalan lama. Figuran dulu, figuran, naik supporting, naik main talent iklan, baru pemilihan majalah, baru aneka ya. Iya, jadi itu ada cerita lucu juga kita sebenarnya. Iya, jadi dulu kamu tuh Top Gas 2004 apa 2003? Enggak dong, 2003, aku 2004. Lanjut. 2003 berarti. Iya, terus. Dia 2003 dan juara 1. Juara 1, jadi Top Gas itu di majalah Aneka. Yes, itu. Jadi kan dibagi untuk Gua sering beli lagi. itu hits banget. Iya, hits parah. Suka ada hadiah posternya. Iya, poster. Iya benar. Iya lagi. Itu tuh pokoknya itu ajang pemilihan yang top banget lah betul di tahun itu. Nah, Top Gas itu ada 2. Jadi cewek dan juga cowok. Cuman berapa ya Nik ya? 1 kalau cewek apa cowok masing-masing 15 ya kalau nggak salah apa 20. Finalisnya. Iya. Sekitar segitu 14, ya? 14 kalau nggak salah. Nah, pokoknya segitu. Nah, yang cowok Niki menang di tahun 2023. 2023. Iya, 2003. Nah, ternyata gue join di 2004. Itu lo SMP berarti? SMP. Nah, dia ada di situ, tapi gue nggak ngeh. Iya, waktu itu kayak mungkin yang angkatan sebelumnya crowning gitu loh. Iya. Belum menarik ya pada saat itu kan? Belum. Ramai banget di situ. Jadi ya udah aja. Iyalah, kan dia crowningnya yang juara 1-nya. Gue bukan juara, gue the best catwalk. Sorry gitu kan. Jalan kucing gue gitu. Jadi berarti jalannya Niki tuh juga penuh tantangan juga ya Niki ya, sampai bisa di titik ini sekarang. Iya, karena melalui proses jadi figuran itu juga bukan cuman ya udah syuting aja gitu. Sebenarnya bukan cari uangnya gitu, emang meniti karir. Dan dalam proses itu juga semua makian kata-kata kotor binatang tuh keluar semua pada zaman dulu. Karena? Kayak misalnya ya tepuk tangan gitu, tepuk tangannya nggak sesuai sama ekspektasi sutradara, itu dikata-katain. Oh ya? Sampai kata-kata kotor gitu? Kata-kata binatang. Misalnya Jangan disebut. Enggak, maksud gue gitu emang. Kayak gitu. Padahal waktu itu yang salah sebelah. Ya, oke. Mungkin dia ngeliatnya akhirnya gue ini maki-maki gitu. Karena tepuk tangannya kurang keras gitu. Padahal kan nggak kelihatan dia. Mungkin kurang senyum atau kurang meriah atau apa gitu waktu itu ya. Dan itu maksudnya nggak sekali 2 kali. Dulu lumayan keras sih dunianya. Nick, honor pertama lo berapa? Iya. Jadi ekstra, maksudnya jadi tepuk tangan di McD itu. Ingat gak lo? Ya, untuk di dunia entertainment. Iya, maksud dengan gaji pertama. Dapat duit berapa lo di anjing-anjingin? Oke, 150.000. Tahun 2000 berapa ya? 2000. Awal ya? Berarti enggak 99 dong? 99. 150.000. Oh, lumayan. Enggak dong. Dipotong agensi lah. Dipotong agensi. Jadi 100.000 doang. 99 lumayan gila. Enggak, potong agensi berarti kurang lebih 20%. 30 ya? 20 sampai 30. Oh iya, 20-30 udah berapa, Pak? Udah 130 ribuan kan?
120.000. Terus habis itu kerjanya tuh seharian, bener-bener ke iklan tuh seharian. Oh, bukannya sekali take gitu enggak ya? You think? Oh iya. Kayak emang kita yang sekali take udah gitu kan, edit bisa. Gua nggak tahu. Oh 100. Iya, pernah juga sampai yang kayak di seharian dijemur di Senayan sampai gosongnya ungu bukan merah lagi. Nah itu terus akhirnya direkturnya tertarik jadi supporting kan. Oke, boleh deh jadi supporting gitu. Oke, dikasih honor misalnya waktu itu kalau nggak salah dealnya 350.000. Padahal sebenarnya lebih dari agensinya pada saat itu. Nah udah selesai syuting, uangnya dibawa kabur. Jadi nggak dibayar. Jadi nggak dibayar, pernah juga kayak gitu-gitu. Sama lah, kayak di bisnis juga sering ditipu. Berarti di dunia entertain juga. Ya semua dunia yang berbau dengan pekerjaan dan pokoknya cuan yang pasti ada risikonya ya sah. Oh, nah sekarang berarti kalau bisa dibilang turning point seorang Niki Tirta bisa dikenal oleh halayak publik itu apakah di Bidadari? Ya Bidadari. Ya, kalau gua sih iya. Kalau gua sih ngeh Niki Tirta itu Bidadari sama 2 sih gua. Sama Sandy Aulia kan? Bukan. Sama ada 2 poin maksudnya. Sama ya ini sorry ya maksudnya yang lu nyanyi sama almarhumah. Iya. Nah, itu gua nempel. Makanya tadi gua make sure ke dia, Niki ini dulu bukannya nyanyi kan sama Vanessa Angel. Iya. Nah, itu juga sempat nempel di gua. Iya. Karena hits kan pada saat itu kan. Ya, hits. Itu juga perjalanannya nggak gampang sebenarnya. Waktu itu yang ngajak pertama kali Vanessa. Sebenarnya nggak bisa nyanyi. Emang bener-bener nggak bisa nyanyi. Lu? Kamunya Gak pada bisa. saat itu? Iya, di lokasi syuting diajakin jamming bareng, ketemu produser yuk, dia mau bikinin gitu. Akhirnya ya udah, bikin cuma 15 menit lagu itu. Jadi, terus kalau udah nyemplung kan basah. Kalau basah ya. Ya udah kepalang basah. Sekalian ya. Iya, sekalian. Akhirnya waktu itu marketingnya adalah gue sendiri. Yang marketingin lagu itu? Yang promo-promoin gitu nih. Itu tahun berapa? Kalau sorry aku potong. Tahun 2012 atau 2011 ya. Jadi itu gue sampai ngopi VCR kan waktu itu kalau buat ke TV harus masukin ke VCR kan kayak video gitu kan. Ngopi banyak ke stasiun-stasiun TV, kasih ke PHP, naik motor. Lu? Iya. Lu pernah naik motor nih? Naik motor, naik Gojek. Masa? Naik Gojek nggak ada. Ojek. Dia bisa Kagak, tapi nggak ada kena mataharinya kulitnya kayaknya. Nih kalau naik motor tuh gini. Sekarang udah jarang. Oke. Terus nawar-nawarin sampai akhirnya terkenalnya lagu itu pada saat jadi soundtrack FTV gitu. Iya. Tapi itu prosesnya lumayan juga kayak nawar-nawarin door to door gitu loh. Emang ya bukan instan juga itu lagu sebenarnya. Di YouTube tadi tuh 35 juta 5 juta ya, viewersnya. Iya. Itu emang pecah banget. Maksudnya kalau bisa dibilang pecah gitu kan singlenya Niki sama Vanessa Angel. Dan emang kalau misalkan didengar tadi teman-teman juga dengar cerita dari Niki, emang dia itu orangnya workaholicnya luar biasa. Iya. Terus habis itu nggak pernah malu untuk ya udah gue cari peluang gitu. Itu dari dulu zaman gue kenal dia pun nggak pernah berubah. Kayak ada peluang sikat gitu loh. Selama dia bisa ngelakuin sendiri, so why not kayak gitu kan. Itu yang maksudnya sampai sekarang pun gue salutin kan. Nah kalau boleh tahu nih kayak transisi dari seorang aktor terus habis itu ke penyanyi itu durasinya berapa lama? Kalau itu kayaknya cepet ya. Itu juga yang bikin naik pada saat itu nama Vanessa langsung naik banget. 2012 rilis kalau nggak salah akhir 2013 itu udah. Mohon maaf 2012 akhir enggak dong? Hah? Enggak dong. 2011 sorry 2011 akhir ya. Ada apa dengan 2012? 2011. Ah ya. 2011 rilis. Terus ya udah. Santai dong. Karena udah nggak bisa dibendung lagi waktu itu lagunya memang pada suka terus di mana-mana diputer di radio dan lain-lain akhirnya ya disuruh nyanyi dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya bukan dunianya tapi karena udah terlanjur kecemplung. Berarti pada saat itu menghasilkan cuan banget tuh? Enggak. Hah? Kok bisa? Lagunya viral terus? Sampai sekarang aja gue nggak terima royalti. Yang gue terima cuma 6 bulan pertama doang. Hah? Dari lagu itu? Lah harusnya masih dong? I don't know. What? Oh gitu, Nick. Ya. Pernah nggak kamu ini kayak kamu usahain gitu-gitu? Pernah ada orang yang coba usahain tapi pas dilihat cuma segini. Wow, kayaknya nggak mungkin deh ini. Gitu. Jadi akhirnya nggak diambil juga. Tapi lu sempat manggung-manggung lagu itu? Enggak juga. Jadi sebenarnya cerita di balik itu lebih
lebih seru sih dibalik perjalanan lagu itu dibanding lagunya itu sendiri gitu. Cuman yang emang nggak bisa dipublish. Iya. Karena ya banyak banget dramanya lah. Banyak banget dramanya. Tapi menghasilkan sebuah single yang banyak banget orang tahu. Iya, tapi gue dan pikir meaningful. Gue pikir kalau viral terus itu tuh lo dapat royalti. Ya, belum tentu Zai. Nggak dapat apapun. Karena gini, kondisinya pada saat lagu itu booming, karena satu dan lain hal, akhirnya kita berdua tuh pecah. Waktu itu, gue dan Vanessa sepakat untuk nggak nyanyi bareng lagi. Yeah. Karena waktu itu ada isu dan dibatasi sama adalah orang gitu. Yeah. Nah akhirnya jadinya pada saat lagu itu pecah ya harusnya kita bisa banyak dapat off air. Ya itu maksudnya. Itu malah nggak dapat. Gitu ya. Ya memang dari intern sendiri aja sih. Tapi kalau loyalty dan lain-lain nggak tahu tuh kemana ya. Soalnya sampai sekarang tuh masih banyak juga yang muter nih, makanya kayak kalau kan kalau royalty kan masih dapat gitu kan. Harusnya. Ya itu makanya mungkin lagi kan musisi lagi pada ribut kan. Iya nggak sih? Iya mungkin harus penting ya kalau ada jadi satu yang. Maksudnya kan ini kan lagi dibahas kayak ada Mas Ahmad Dhani ya kan apa nih kita mention kan kan ribut kemarin sama Ariel juga kan lagi ya beda-beda pendapat lah gitu. Ya balik lagi ya sama Agnes Mo kan? Iya awalnya Agnes Mo. Ya jadi setahu aku tuh setahu gua sampai akhirnya almarhumah itu pada saat itu harus berpulang kita berdua tuh memang belum nerima apapun dari lagu itu. Okay, wow, kejam ya. Ternyata kejam banget ya. Cuman 6 bulan pertama aja. 6 bulan pertama aja berarti itu lagi mulai hype ya kita masih juga banyak bisa di kontak gitu. Ini kan enggak. Enggak sih, enggak usah disebut. Bukan. Ya enggak apa-apa. Maksudnya lu edit aja nanti gitu loh. Bukan maksud gua itu tuh sampai 30. Soalnya gua tahu dikit. Oh, sampai 36M gitu maksudnya. Iya. Dan itu gue yang direct videonya betul, sendiri. Betul. Nah, itu Niki. Konsepnya juga. Sendiri. Konsepnya Niki sendiri juga gitu. Ya kan kamu ngedirect sama ngedit ya? Ngedirect sama ngedit. Iya. Soalnya tuh sampai bulan ini aja masih banyak yang komen. Iya, banyak ya. Ini lagu-lagu karaoke gitu. Iya. Iya, betul. Sekarang kita udah bahas perjalanannya Niki menjadi kalau bisa dibilang tadi kecemplung ya nih ya. Kecemplung dari lokasi. Kecemplung enak. Dari lokasi syuting, ngejam bareng sama Vanessa, akhirnya punya single yang bisa dinikmati sampai sekarang ini juga dan menjadi istilahnya buah karya yang selalu diingat untuk almarhumah Vanessa Angel juga. Legacy ya, itu ada legacy. Betul. Nah, sekarang ini kalau bisa dibilang Niki itu udah jarang banget nih riwariwi di layar kaca. Warawiri. Apa? Warawiri. Riwariwi lah itu. Ya udah terus. Di TV nasional. Nah, sekarang beralihnya adalah ke masak. Yeah. Kalau gue udah tahu ceritanya. Nah, teman-teman yang lain gimana akhirnya? Jadi masaknya maksudnya jadi serius, chef gitu. Iya. Sekarang lebih banyak kerjasama sama brand-brand ambassador buat kayak coklat, terus baking ingredients, terus masak-masak gitu dan suka ngadain acara cooking demo, baking demo di mana-mana gitu. Sekarang lebih ke sana sih. Jadi profesional chef gitu. Ya bisa dibilang karena sampai ngajar juga, sampai bikin baking class juga. Terus sekali ngajar bisa. Pernah kalau sama brand ya waktu itu sama supermarket Lotte. Bisa sampai 400-500 orang gitu. Oh ya? Oh. Jadi, emang enak masakannya? Jujur ya, Niki itu masakannya. Nggak, gue nanya lu. Ini kan mau ngejawab. Astaga. Jujur kalau gue sama Niki itu memiliki selera yang berbeda. Oke. Itu. Tapi masakannya Niki tuh enak dan dia itu selalu mengulik semua masakannya dia tuh sampai berbulan-bulan. Satu menit. Jadi jujur kayak misalkan contohnya Niki ini kan punya bisa dibilang adalah online store sendiri ya, namanya yaitu Kitir. Nah, bakery, itu dia kalau bisa dibilang yang paling ikoniknya dari Kitir itu adalah brownies. Mohon maaf, itu brownies bukan setahun nguliknya, lebih dari itu sampai benar-benar yang kayak ini boleh nggak sih? Kayak istirahat dulu. Tapi benar-benar dia tuh nguliknya benar-benar ngulik banget dari ingredients yang brand-brand lain dicoba. Itu bukan hanya untuk baking aja ya, tapi kalau misalkan ada waktu itu dulu Niki juga sempat punya
program masak sendiri kok jadi gue yang jelasin Iya, ya? makanya kan. Gue bingung. Ini dari gue. Pokoknya masakannya Niki tuh enak dan dia selalu mengulik sampai bener-bener rasanya tuh wina gitu. Yang nyobain siapa nih? Kalau lo lagi nyobain maksudnya lo minta saran dari siapa? Sekarang sih udah punya kayak intuisi rasa sendiri ya. Oh. Gitu. Cuman kebanyakan sih orang rumah. Dan hasil masakan kan kadang-kadang kayak sekarang nih kalau ditanya semua orang di rumah itu udah bosan yang namanya kue-kuean. Iya. Apapun dibikin bentuknya kue, coklat atau roti kita tuh udah kayak udah cukup gitu. Nggak mau nyobain. Mungkin dioper ke sini. makanya gue nanya. Emang siapa yang nyobain? Bisa kali dilempar-lempar dikit. Bisa. Jadi akhirnya sekarang dibagi-bagiin gitu. Kalau misalnya kayak ke satpam, ke sekolahan, ke teman-temannya Elina gitu. Sama di lokasi biasa dong lu kalau masih syuting. Lo kabarin aja nih, ntar gue pesan Gojek ambil. Siap. Banyak yang begitu. Lah bener kan? Bener kok. Daripada dibagi-bagigiin ke ini. Oh, iya di kantor banyak yang mau nampung. Nanti gue kasih feedback. Iya. Oh, browniesnya dia best banget jujur. Itu enak banget. Oh, jadi lebih ke brownies. Brownies, sponge cakes. Sekarang sih pengembangannya udah lebih jauh ya. Yeah. Kalau dulu waktu pas zaman dulu itu awal-awal ya masih cuman sekedar kayak baking brownies atau bolu aja. Sekarang tuh udah bisa lebih ngedekor, udah bisa bikin kayak aneh-aneh bentuk-bentuk segala macam gitu. Roti pada umumnya dijual gitu kayak di brand-brand besar bisa Niki bikin. Oh, tapi memang spesialisasinya ke roti baking gitu. Enggak juga sih. Maksudnya kayak let's say pasta gitu atau masakan Indo. Nah, masakan Indo, lebih ke masakan Indo. Pasta juga oke. Kayak soto, bikin rendang itu bisa? Bisa. Wow. Bisa semua. Jadi as a chef apa nih makanan yang menurut lo Niki Tirta banget? Yang kira-kira Nggak gini, pertanyaan lu maksudnya as a chef tuh berarti yang maksudnya adalah kalau maksudnya jadi signature-nya lah. Signature kalau Niki masak atau bukan makanan kesukaan, beda nih. Ya enggak, let's say Niki Tirta ikut lomba nih misalnya. Lomba apalah. Ya udah lo masakan yang lo banget tuh apa tuh kira-kira? Aduh. Suruh pilih satu nih. Iya. Antara baking kue atau masakan Indonesia. Gitu. Kalau Kalau pilih satu nih. Ini susah nih. Maksa. Pilih satu nih susah nih. Oke. Nggak banyak yang bisa mau untuk lebih menguasai baking. Jadi kalau emang harus kompetisi lebih ke baking gitu. Coba perhatiin deh di Indonesia influencer kebanyakan masak. Iya. Ya. Mungkin secara pembuatan produksi kontennya lebih mudah, rasa bisa dikoreksi dan lain-lain. Tapi kalau baking itu masih jarang. Karena butuh waktu nggak sih? Butuh waktu dan kalau misalnya presisi. gagal, benar kalau nggak presisi, gagal, teknik pemanggangan Ya salah, udah ya. teknik panas, udah harus ngulang lagi. Kalau lo masak soto kan tinggal tambah garam gitu kali ya. Yang penting tampilan kan di Iya, video iya, bagus, iya, gitu. Kita nggak tahu gitu. Cuman maksudnya kalau di baking itu nggak bisa salah sedikit pun. Bener. Nggak bisa dikoreksi di akhir tuh nggak bisa. Bener, ngulang lagi dari awal ya. Ya. Tapi kenapa orang banyak underestimate ya sama baking? Maksudnya kan banyak orang masak tuh bilangnya lebih susah masakan Indo. Baking lah. Oh, masakan Indo karena memang Bumbu. bumbu-bumbu yang dipakai banyak banget ketimbang masakan lain. Masakan Indo gitu. Soalnya gini, kalau baking itu banyak yang bilang, soalnya kan bahan-bahannya udah premium tuh. Maksudnya segagal-gagal lu pasti enak tuh barang karena kan pakai coklat. Ya gua nggak tahu. Santai dong. Katanya kan pakai susu, coklat segala macamnya udah enak aja tuh barang, nggak bakal fail gitu. Tergantung kalau misalnya standarnya emang misalnya Oh, standar yang nyicip yang nyobain ya. misalnya nih it's okay sama kue yang bantet padahal seharusnya kita makan bolu gitu ya. Tapi udahlah nggak apa-apa kue bantet gitu. Iya. Ya masih oke, masih bisa diterima dimakan. Cuman kalau emang misalnya bolu yang seperti apa? Bolu aja banyak, ada chiffon, ada sponge. Iya. Ada butter cake gitu. Jadi banyak sekali gitu. Jadi memang banyak lah Gue jujur bingung. pengembangan. Tapi ada di Instagram lo nih, kayaknya baru kemarin ya. Lo upload kayak ada teksturnya kayak ya sorry ya kayak ada lah jijik gue ngeliatnya tapi kayak panjang-panjang Apaan sih? coklat. Itu sengaja. Baru kemarin. Oh, itu brownies mochi. Tapi kayak enggak, maksudnya emang sengaja ya? Yang bukan. Yang mana sih? Yang baru. Iya, itu emang gimmick apa gimana sih? Biar ngasih lihat bahwa itu lentur. Oh iya, aku udah lihat. Oh. Tapi kan
pas di plating kan di Iya. kotak-kotak. Iya. Gua kira Apa namanya brownies mochi? Brownies mochi. Itu gimana lagi tuh? ya nggak tahu, tanya beliau. Gimana lagi tuh maksudnya? Brownies cetak biasa, tapi teksturnya kenyal-kenyal kayak mochi. Fudgy mochi gitu. Oh, nah mungkin teman-teman yang penasaran Bisa kayak PO, gimana nih kan baru. PO lewat gitu Liza kan. ya. Manajemen. Kita up dikit Jangan harganya. lupa nanti nih potongan ya nih 15% nih lumayan buat sekolah Elina. Kita up. Ya nah kalau misalkan penasaran gimana sih buatannya Niki gitu kan. Nah langsung aja nanti hubungin ada tuh. Emang dijual? Enggak, yang itu enggak. Enggak, gila, lu ngaco. Tapi kalau sembarangan jual. Kalau misal banyak yang request jual nggak nih? Kalau harga cocok? Ya boleh lah. Iyalah kalau harga cocok. Harga cocok. Ya tetep ya anaknya mikirnya jualan gitu ya kan. Gila tuh, jual-jual aja. Gua yang gempor kata dia. Ya kan cuan nih, nggak apa-apa nih, cuan gitu. Oh ya, tapi dari seorang Niki Tirta yang sering masak, terus makanan favorit kamu nih apa nih? Kan udah tahu ya, udah baking lah, udah masak Indonesia, kan pasti bosen tuh kan nyicipin gitu. Tapi by the way lu orang mana sih nih aslinya? Maksudnya sebelum masuk ke makanan? Oh iya benar. Asli mana? Chinese Jawa ada Jawa. ya nyerempet sedikit luarnya, tapi sebenarnya Chinese Jawa sih lebih mayoritas. Pantesan kan dulu waktu muda bule. Emang sekarang nggak boleh, gila? Agak bule, makanya matanya tuh coklat, makanya gue suka. Oh, dulu. Bisa suka bule-bule dia. Jangan dibahas. Nanti kita ngobrol ya, off cam. Enggak, dia sempat gue curhatin yang sebelumnya. Yang mana? Ada lah. Oh, ya udah next. Next gitu. Nah, jadi kebanyakan Chinese, Jawa, dan ada Belandanya sih sebenarnya. Sunda, Belanda. Makanya Elina beragam kalau ditanya. Iya. Kalau ditanya apa? Kamu orang mana? Indonesia. Ngajarinnya Indonesia gitu kan. Nah, balik lagi berarti kamu lahir dan besar di? Lahir dan besar sebenarnya di Jakarta. Di Jakarta. Bolak-balik. Waktu itu pas sempat pada masanya stuck karena ada kontrak eksklusif sama satu PH. Jadi akhirnya pada saat arusnya lagi berkembang, maksudnya produksinya lebih banyak di luar daripada di PH itu, stuck tuh nggak ada kerjaan. Jadi karir turun. Gabut ya. Pas turun sekolah, sempat tinggal di sana, tapi kayak bolak-balik gitu. Di mana nih? Disebutin di Perth. Keluarga semua di Perth. Di Perth, nah. Kan lu udah tahu. Kan yang lain. Oh iya. Ampun. Jangan disimpan sendiri, harus share gitu kan. Nah, tadi kamu sempat mention sekolah. Itu sekolah apakah? Sebenarnya waktu itu ngambilnya masih general. Sekolah bahasa pertama kan, karena memang waktu itu bahasanya harus diperbaiki, terus cookery. Cuman cookerinya sendiri juga cuman setahun. Itu juga karena bolak-balik. Akhirnya memutuskan balik lagi ke Jakarta ngambil broadcast. Film TV production, ya broadcast lah. Ya makanya dia bisa tadi kan ngedit terus ngedirect dan sebagainya. Tapi lo pernah main film gak sih, nggak ya? Ada dong. Pernah. Enggak, film. Maksudnya pemain atau? Pernah. Oh, kalau ngebuat film? Buat film belum. Video klip udah banyak. Iya. Gitu. Balik lagi nih. Makanannya apa jadi? Nah, Makanannya? Jawa, Cina tadi makanan yang arah kemana? Sekarang lagi suka Korea sih. Lah, Lagi suka Korea. bisa gitu ya. ya kan namanya juga setiap orang Iya. langsung. Kalau gue tanya lu apa? Palembang. Palembang. Iya sih, kemarin kita udah bahas ya Iya. Palembang. Terus viral di TikTok. Terus gua dihujat. Gak apa-apa. Parah, gua dihujat Padahal orang Palembang. Berapa ratus ribu. Kenapa? Gua bilang kan, gua tuh selalu Naik berat badan. Gue selalu naik berat gue kalau pulang ke Palembang, karena which is makanan Palembang enak dan gue nggak bisa stop makan karena kan pulangnya jarang kan. Udah itu dipotong tuh di TikTok. Aduh. Terus gila lu ngatain makanan Palembang gak sehat. Awas lu ya, gue tandain ini. Awas lu balik ke Palembang. Apaan sih, gue orang gue bilang makanan Palembang enak anjir. Kenapa gue dimarah-marahin? Potong-potong sih ya. Dipotong-potong. Iya. Terus lah. kenapa gue yang dihujat? Kan gue bilang makanan Palembang enak. Berarti kalau mengenal Tiar, berarti Tiar yang ngatain gitu kan. Mentang-mentang udah di Jakarta lupa sama Palembang gitu. Lah, kan gue memuji ya. Gak apa-apa juga, benar memuji. Iya bener. Oh ya udah baik, gak apa-apa. Oke. Berarti sekarang ini lebih suka Korean food. Korean, Japanese. Japanese iya. Tapi dulu gue sama Niki yang paling gue inget ya sampai sekarang memorial tuh adalah dia suka banget dengan balado.
Balado, iya. Balado, tapi baladonya bukan sembarang balado. Balado spicy tapi berarti pedas. Dia bisa makan pedas. Oh, lo oke. Dia baladonya itu jengkol balado. Gue juga suka. Telur, jengkol. Enak tau, lo nggak ya? Gua nggak suka jengkol lagi. Oh, Jengkol enak. enak. Pete? Pete enggak? Nggak terlalu. Apa sih enaknya jengkol? Jujur nih, gua nggak tahu nih. Gua nanya nih, apa pada bilangnya rasanya kayak kentang? Emangnya? Kayak kentang ya. Tapi tergantung yang masak sih. Iya. Ada beberapa resto yang agak bau. Iya. Kalau bisa jangan sampai bau. Iya. Dia biasanya masaknya harus direbus berkali-kali, akhirnya dibuang terus kayak gitu-gitu. Jadi ada tekniknya, rebus pakai kopi lah, ada yang bilang pakai apa gitu. Ribet ya, Say? Ya nggak tahu kan, kita tinggal makan ya. Tinggal makan. Enggak, kalau dia bisa masak sendiri. Oh, dia masak. Dia masak sendiri. Kalau dia gimana? Namun masak gimana sih? Lu salah ngomong sama orang yang emang orang yang suka masak dan dia chef. Iya. Ya kan? Berarti future-nya apa nih? Maksudnya emang lu mau seriusin nih masak? Maksudnya emang lu ngelihat maksudnya as a chef ini bakal jadi lu lanjutin ke depan? Sebenarnya kalau orang-orang lihatnya kan kayak kok tiba-tiba gitu. Iya. Sebenarnya perjalanannya udah dari 2013. Okay. Betul. Dari 2013. Santai dong. Kok lo yang ya terus. Pas ketemu Lisa aja udah punya program masak tuh 2013 gitu. Di TV, YouTube? Di TV, Oh. di TV. Tapi memang baru awal-awal. Yeah. Terus justru karena emang konsisten, baru dikenal sama publik itu sebagai chef mungkin sekitar 6-7 tahun terakhir gitu. Dan brand-brand mulai sangat approach banget itu di 5 tahun terakhir lah gitu. Karena sorry aku potong ya, Nick. Karena di waktu gue sama Niki itu belum ada maksudnya kalau bilang artis yang bisa masak beneran. Kayak bener-bener kayak serius masaknya, ngulik tuh. Oh. Ada yang ibu. Itu kan bukan artis, Pak. Oh, iya. Yang tangannya gemoy itu kan. Bukan, dia kan bukan. Iya, maksud gue taunya itu. Itu legend tuh. Legend kan? Iya. Tapi maksudnya seorang artis Indonesia yang masaknya tuh serius, pada saat itu gue cuma taunya Niki. Dan belum ada media sosial. Iya. Dulu gue tahu lu mau nyelpet apa. Enggak, gue taunya itu yang lagi rame tuh kayak Will Ghost gitu-gitu pas COVID. Oh iya. Jadi gue sering masak juga dulu, tapi ngelihatnya dari YouTube. Dari YouTube ya. Karena Will Ghost apa? Davina ya? Iya. Davina. Sekarang lebih gampang sih buat Iya. orang mengenalkan dirinya sebagai orang yang bisa masak atau bisa baking, karena medianya banyak ya. Gitu. Kalau dulu kan ya kalau mau terkenal ya harus masuk TV atau radio pada saat itu gitu. Ya udah, jadi memang kesempatannya ada aja dan jalannya memang kayaknya udah ke sana sampai sekarang. Justru sebenarnya puji Tuhannya juga adalah ini sekarang ini udah benar-benar gak syuting ya, udah nolakin FTV dan Oh, at all ya? Berarti sama sekali nggak? lagi enggak sih. Kalau film masih mempertimbangkan, tergantung ceritanya. Tapi puji Tuhannya adalah kerjaan ini kerjaan yang banyak di rumah. Iya. Jadi masih kalau syuting kan pulang pagi. Iya. Yang kadang kita kangen anak. Kasihan juga anak nggak ada yang merhatiin gitu. Tapi gara-gara sekarang ada ini jadi nggak perlu bergantung sama satu acting doang gitu. Bisa berkarya dari rumah ya. Berkarya dari rumah, bisa jualan online untuk roti atau cake, terus bisa misal bikin konten, ada built-in dari brand, bisa bikin di rumah, masih bisa punya quality time sama anak. Oke. Kalau bisa Wait. Gua mau masuk ke sini sebelum lu potong. Dia kan mau ke arah mana dulu nih? Enggak, kan gua mau masuk ke sini kan, mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang enggak ya. Bukan, berarti gue dulu yang masuk. Oh ya udah. Baru lu. Ya. Karena gue tahu arahnya mau kemana. Ya. Kok jadi kita rebutan sih di sini? Ya udah. Nah, kalau bisa mau dibilang nih Nick ya, untuk sekarang ini teman-teman yang lain tuh, kamu ingin dikenalnya sebagai apa nih? Tetap aktris kah atau memang sudah mau ya udah Niki Tirta adalah seorang celebrity chef? Mau dikenalnya ke arah mana? Sekarang ini? Lebih ke sebenarnya lebih suka dikenal karena punya skill di situ gitu. Oke. Bukan title ya berarti ya? Bukan. Dan karya ya. Dan karya. Misalnya memang filmnya oke. memang gitu. orang mengakui Iya. bahwa masakannya enak atau resep-resepnya itu banyak yang ngikutin. Kayak terakhir bikin sop daging aja mungkin kayak yang nge-save bisa 63.000 gitu di Instagram. Which is itu sebenarnya reward. Ngelihat di insight kalau ada yang nge-save banyak aja itu reward, udah seneng banget gitu. Happy ya. Uangnya built-in brand segala macam itu adalah bonus.
mau diakui sebagai apapun, ada yang mau manggil chef diterima, ada yang mau manggil Kak aja diterima, ada yang mau kritik juga diterima gitu. Dan kalau masih ada yang manggil aktor juga seneng gitu, karena memang itu dari diri sendiri, skill yang kita punya dihargai sama mereka. Berarti kamu nggak ada spesifik mau di-labelin apa, yang penting yang jelas Kedepannya enggak. Pokoknya Berkarya Niki Tirta dikenal sebagai seorang Niki Tirta dengan segala karya dan juga apa yang telah dilakukan gitu. Iya. Oke, nice. Nah, baru masuk gue tahu dengan segala legasinya. Betul. Iya, enggak. Jadi kan mungkin teman-teman nggak semua tahu ya, maksudnya. Jadi kan Niki sama Liza ini kan dulu kalian suami istri. Iya, betul. Istri dan punya anak kan. Yes. Iya. Nah, menurut gua keren, kalian berdua keren. Maksudnya bisa kayak sesantai itu dan kayak kan kemarin gue ngobrol sama Liza kan, gue mau undang Niki Tirta. Emang nggak apa-apa, gue bilang, it's okay, bla bla bla. Terus tadi kan si Niki juga sempat mention karena dia memilih untuk save biar mungkin waktu juga biar bisa sama anak. Nah itu gimana sih, maksudnya kalian co-parenting ya, maksudnya co-parenting, kalian udah memutuskan pisah ya udah, suami istri kita nggak bisa bareng mungkin maksudnya. Tapi kan as a parent, nah ini kayaknya kita baru pertama kali yang ngobrolin ini kali ya, Nick ya. Iya, Maksud pertama juga. Iya sih, bener juga sih. Iya, maksud gua kan bisa jadi ini ya, maksudnya bisa jadi inspirasi atau bisa jadi masukan buat teman-teman yang kan banyak nih yang memang nggak bisa lanjut as suami istri, ya nggak apa-apa. Maksudnya kita tetap bisa temenan dan kolaborasi dalam gedein anak kan. Maksudnya kan selalu orang nggak mau pisah, kadang gua nggak bisa nih. Gue udah gak sayang bini gue gak bisa sama laki gue bertahan gara-gara anak. Ya, which is toxic kan. Ya maksud gue, lo setuju gak? Maksudnya kalian semua, ya kalian ngapain bertahan demi anak, tapi kalian as a pasangan, ya emang grow. Iya, emang gak bisa grow bareng gitu. Iya. Sebenarnya Coba deh kalian berdua yang jawab ya. Oh, gue jadi double job Iya di sini. dong. sebenarnya bukan cuma toxic di antara satu pasangan dengan pasangan yang lain hanya untuk demi anak, tapi kita juga bisa jadi toxic buat anak itu Iya, sendiri. setuju. Karena Oke. yang namanya udah nggak cocok pasti ada pertengkaran. Kalau Oke. pertengkaran itu terjadi setiap hari atau sering, anak yang melihat. Trauma. Ya, karena serumah ya. Ya, dan itu jadi kenangan yang buruk pasti. Ya, memori. Kenapa nggak bisa kita bikin lingkungan atau kehidupan yang nyaman buat dia, tanpa harus ngerasa berkorban meneruskan, tapi malah ngasih damage yang lebih besar. Gitu. Itu sama sih, kayak udah kita dulu juga sepakat untuk berpisah ya nih, kayak kita sepakat untuk berpisah tanpa dragging terlalu lama juga, karena kita mikirnya adalah dari Elinanya gitu kan. Karena dulu gue juga pernah bilang sama Niki adalah gimana anak kita bisa bahagia kalau kita berdua aja kayak begini terus gitu kan. Nah, dan kita sering banget dapat pertanyaan, kalau aku sih aku dapat sering banget dapat pertanyaan yang kayak gini, hak asuh Elina di mana ya? Lu ngurus hak asuh juga nggak gitu. Nah, kalau dulu kita berdua tuh nggak ada urus hak asuh anak ya. Karena kita sepakat bahwa, maksudnya gini, bukan sepakat sih, lebih ke arah kita tuh memiliki satu visi untuk mengenai anak. Kita selalu bilang anak itu bukan barang yang untuk hari ini kesini, hari ini kesini, hari ini kesini gitu kan. Jadi lebih ya udah, memang kalau lagi bisa, kalau enggak, jadi being flexible at that time. Until now we still like flexible gitu. So, yang misalkan tadi seharusnya Niki yang jemput, jadi udah nih aku bisa jemput Elina nih kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Dan kita selalu mikirnya untuk ya kebaikannya anak. Dan gue dari awal pun bilang sama Niki kayak sebisa mungkin kita kalau mau berpisah memang manusianya, maksudnya parentsnya yang berpisah. Tapi kan anak ya memang dari part of our family, our life juga gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Tapi nggak ada mantan anak ya. Iyalah menurut Ngana. Nah, tapi kan kita tahu waktu kita berpisah tuh 2018 ya, which is kayak 7 tahun yang lalu. Gue udah ngeliat ini era digital udah makin gila nih gitu kan. Ada jejaknya. Yes, nah aku bilang juga sama Niki kayaknya kita mendingan baik-baik aja, karena kenapa nanti yang ada takutnya jejak digital tuh nggak akan pernah bisa hilang. Ter anaknya udah gede tiba-tiba nyari, mak bapak gue berantem, mak bapak kayak gini-gini, kan kesian gitu. Itu sih. Karena kan nggak bisa dipungkiri anak itu memang butuh sosok ayah, sosok ibu kan, maksudnya kan nggak bisa dihilangkan satu sama lain nggak sih maksudnya? Ya betul. Emang butuh. Jadi lebih ke cara ngelihat in the bigger view. Ya itu yang susah. Point of view. Gitu. Maksudnya buat masa depan Elina gitu. Jangan karena maksudnya ego masing-masing pribadi untuk ngerasa menang di media, untuk ngerasa kelihatan
terbaik di media untuk diri sendiri kan. Iya. Tapi untuk anak, setuju. legasinya bakal kacau gitu. Iya benar, traumanya. Di video ini misalnya papi begini, di video ini mami kok begini, kok digosipin begini, itu malah makin hancur. Chaos. Itu kan semua masuk nanti ke dalam psikologi anak gitu. Ya udah, makanya dulu pas kita juga pisah juga, emang kita juga nggak aktif di wawancara apa gitu. Malah kalau bisa sembunyi, jangan dibahas gitu. Keluar negeri gitu, maksudnya udah sampai reda sendiri gitu. Nah, karena memang sampai awal itu ada satu media yang mancing banget dengan ngasih berita. Mancing mania mantap gak nih? sorry. Mancing banget untuk ngasih berita yang nggak bener supaya gue keluar nih untuk klarifikasi. Karena itu udah benar-benar menyimpang gitu. Tapi gue nggak, gue pikir biarin aja. Gitu. Dan ya udah, ternyata emang nguap sendiri gitu. Tapi kan itu bagusnya buat siapa ya? Buat anak. Balik lagi buat anak gitu. Iya. Kayak lebih bisa harus kayak apa ya? Bukan nurunin ego sih sebenarnya, lebih kill our ego untuk anak sih. Kayak gue juga maksudnya gini, gue bisa di tahap yang seperti ini tuh perjalanan hidup banget gitu kan, dari gue nikah sama Niki sampai gue pisah sampai sekarang anak kita udah remaja. Gue nggak secil ini dulu, beda banget. Karena gue banyak tuh kan sering ngobrol sama teman-teman kan, emang banyak kan. Gue kayaknya sama bini gue atau sama laki gue kayak, cuman kayaknya gue bingung anak gitu. Pertimbangannya selalu mereka, padahal tuh kayak yang terjadi malah mereka open gitu. You mean like open relationship? Iya. Tapi tunggu, konsepnya gimana? Karena mereka tetap ingin memperlihatkan di rumah tuh orang tuanya masih serumah terhadap anak ya. Padahal jujur kita dulu kayak gitu nggak ada ya, Nik ya. Padahal mereka nggak baik-baik aja as suami istri gitu maksudnya. Lu nanya opini kita. Iya. Kalau dari Niki dulu deh. Apa bedanya? Apa bedanya dengan dia? Maksudnya kalau dia pisah malah lebih happy kan sebenarnya. Dengan dia pisah, tapi ya satu kondisi ya, bahwa si orang tua juga harus bertanggung jawab ngasih kehidupan yang nyaman setelah pisah itu. Nyaman bukan nyaman secara material doang, tapi secara kondisi komunikasi antara sama orang tua gitu. Tapi kalau misalnya ternyata belum bisa menyediakan itu, ya mungkin ada pertimbangan lain. Mungkin dia akhirnya begitu. Kita nggak tahu juga. Mungkin juga ada faktor keluarga. Keluarga besar yang terus, ayo udah bareng, ayo diperjuangin terus gitu. Kita juga mungkin kan setiap kondisi pasangan masing-masing dengan pribadi masing-masing beda-beda. That's why, makanya kan gue bilang kan sama lo, gue sempat bilang sama lo, lo tuh jadi salah satu contoh. Gue bilang kan di telepon, kalian tuh keren banget, gue bilang. Maksudnya, sampai gue bingung, keren apanya? Ya keren lah, maksudnya kan udah pisah sebagai suami istri, cuman sebagai orang tua secil itu kan nggak banyak yang bisa, maksudnya. Dan kita berdua juga sepakat tidak mengkontenkan hal itu ya, Nik ya? Enggak sih. Iya. Kita kayak nggak mau umbar-umbar, ya udah biarin aja kenangannya anak-anak kita. Apalagi kan kalian di dunia entertain kan, kayak malah biasanya tuh beritanya akhirnya si ini memenangkan hak asuh anak bla bla bla, terus istrinya nggak boleh ketemu anaknya. Jujur ya, ini sebenarnya kalau bicara soal hak asuh, memang dari awal tidak mempermasalahkan gitu. Dan yang namanya anak perempuan biasanya lebih dekat sama bapaknya. Jadi Iya. Biasanya gitu. Kok anak gue enggak ya? Ini anaknya dua nih. Anak gue lebih akrab sama cowok. Cowok. Yang cewek sama mamanya. Tapi kata orang silang ya. Biasanya silang. Makanya saling silang. Jadi Elina lebih banyak waktu sama aku. Gitu. Dan ya pertimbangan juga bahwa nyamannya sama gue. Okay. Padahal sebenarnya hak asuhnya tuh di Elina. Padahal sebenarnya hak asuhnya tuh di Lisa. Secara tertulis di kartu keluarga. Tapi ya apakah perlu ribut untuk mempermasalahkan itu doang? Sedangkan kita bisa ketemu kapanpun. Iya. Dan nggak pernah ada yang toksik untuk mempengaruhi si anak. Ya, untuk udah tinggal sama kita siapa gitu, enggak? Yang persuasif banget, yang udah jangan sama itu, di sini aja gitu. Itu nggak ada yang kayak gitu. What for? Itu keren sih. Hak dia untuk mendapatkan kasih ibu, hak dia untuk mendapatkan kasih bapak, emang harus dibatasi. Kan itu memang sudah menjadi haknya dia. Jadi kita makanya puji Tuhannya aku sama Niki itu memiliki vision yang sama untuk anak, untuk Elina. Jadi kita nggak ada tuh pernah kayak ribut-ribut, mungkin teman-teman yang lain ya yang di sosial media mungkin teman-teman yang tahu ya. Karena balik lagi
even gue yang bawain berita gosip pun, gue kadang tuh kayak keselnya adalah, men, lo boleh nggak sih bikin environment anak lo tuh yang baik? Lo boleh bisa, tapi at least anak lo kasih yang terbaik aja. Gue tuh tapi kadang-kadang tuh kayak, pengen ngomong kayak gitu loh sebenarnya kayak, kasian karena kenapa nanti kita nggak tahu ke depannya traumanya dia seperti apa. Bisa jadi nggak percaya dengan asmara, bisa jadi nggak percaya sama orang, dan jadi ada ketakutan untuk memiliki hubungan sebenarnya kayak gitu. Atau mungkin kita nggak tahu deep down mereka akan takut untuk ketemu orang tuanya, maksudnya salah satunya ya. Nah itu tuh sebenarnya yang mereka yang maksudnya teman-teman di luar sana tuh yang nggak sadar akan hal itu sebenarnya. Sekarang gitu. Elina 12 tahun. Ya, nah ini gue baru mau nanya gimana. Jadi gini teman-teman, Elina itu benar-benar daddy's girl banget. Karena Niki itu menjadi daddy yang luar biasa banget. Luar biasa. Kalau gue tuh lebih arahnya tuh kayak Niki tahu deh. Gue tuh tegas banget anak. Terkadang terlalu tegas sampai anak gue tuh kadang takut sama gue. Tapi mungkin balance kali ya. Maksudnya kayak gue tuh ya namanya bapak ya kan. Suka nggak enak sama anak perempuan gitu. Benar. Ya udah. Lebih ngasih ya. Kasih. Dia dengan batasan. Dia yang lebih galak. Straight ya. Lebih tegas gitu. Enggak, jangan pakai ini, jangan makan ini, jangan itu ya gitu. Ya memang udah partnya lah. Udah bagiannya gitu. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kan anak kita 12 tahun. Juli besok kan. Jadi kita tuh satu keluarga ini dulu tuh memiliki suatu hal yang sama. Apa tuh? Ada kesamaannya. Bulan lahirnya. Coba deh bilang. Kalau gue kan 27 April, 27 4 right? Dia 27 Maret, 27 3. 3. Nah, Elina tuh 27 7. Jadi semuanya 27. Yes. Gitu. Jadi kita tuh satu keluarga 27 sebenarnya. Berarti besok Elina 27 lagi sorry. 12. 12 dong. 12. Nah, gimana menghadapi anak kita yang sudah remaja ini? Coba. Enggak, gua ganti pertanyaannya. Gua ada 2 pertanyaan. Apa? Yang pertama gini, dia manggil apa? Daddy. Bunda. Oke. Dad, this is my boyfriend gitu. Mungkin udah bentar lagi kan? Udah bentar lagi dong. Tapi ditegasin sama Elina bahwa baru boleh pacaran itu di atas 17 tahun. Iya, oke. Gue sepakat. Terus tiba-tiba dia, Dad, ada temenku mau main ke rumah. Oh gitu. Terus dikenalin, this is my boyfriend gitu. Gimana respon lu? Hangout bareng dulu. Sama bapaknya ya? Pakai laser ya? Karena beda ya. Biasanya bapak itu akan lebih selektif daripada ibunya. Karena ibunya sebisa mungkin lebih chill karena untuk bisa ngomong ya kan. Kalau bapak terus ketemu anak cewek bawa lagi tuh kayak laser gitu kan langsung kan. Kayak are you ready kalau once Elina karena Elina 17 itu sampai sekarang ya puji Tuhan juga dia yang selalu curhat tiap hari sama lo. Ya, gua nggak tahu ya. Semua dia curhatin atau enggak ya namanya kan. Dia punya grup persahabatan perempuannya yang cerita semua lah. Cuma kalau ada yang nyebelin, ada yang rese, ada dia juga yang cerita. temennya suka-sukaan sama siapa, itu selalu cerita pulang sekolah gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa culture-nya bisa ke bawah terus. Dia sih kayak. Kalau lo udah siap? Gue Bunda, nih cowok gue nih, cowokku. Gue sih maksudnya gue chill sih. Ini tempat kita bahas dulu juga ya Nick ya. Kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting dia ngasih tahu ke kita gitu kan, kayak ya udah jalan yuk kayak gitu. Tapi puji Tuhan anak kita berdua itu mohon maaf ya, religius banget, puji Tuhan. Jadi dia bagus. Pedoman hidupnya pun puji Tuhan bagus gitu. Jadi kayak ya udah dikasih kepercayaan gitu. Kalau untuk masalah nanti punya pacar, memang by the time dia akan punya pasangan ya say, ya kan. Nggak mungkin kita kungkung terus ya. Jadi kalau bapaknya Sopar ya. Hangout bareng dulu aja deh. Yuk. Enggak, berarti 17 nih. 17 nih. Kalau less than 17, are you okay? Nggak boleh. Nggak boleh, kan udah ada syaratnya. Tapi kalau misalkan suka kayak gini, Dedi aku suka yang gini gitu. Nggak apa-apa. Malah ya nggak apa-apa, bagus dong. Kita nanya. Ini jadi temen aja, ngobrol lah sama dia gitu. Tapi kalau dibalik, pernah nggak kalian bahas kayak sometimes Dedi akan punya pasangan lagi gitu? Atau lo balik? Udah pernah dibahas belum? Sama dia? Udah. Nggak tahu dari sisi ini Ki. Oh ya, lo udah pernah bahas? Gue udah pernah bahas. Terus dia? Kalau jadi gue tuh baru bahas ini kayak probably like 2 or 3 months ago, like on March.
I talk about this with Elina. So I just turn out like Elina itu ternyata masih belum mengizinkan bundanya untuk with someone. Oh ya? Jadi turn out, jadi I thought kayak kan maksudnya gue setelah berpisah dari Nicky ini gue pernah deket sama orang gitu kan, punya mantan pacar juga sudah gitu, like I thought kayak gitu, oh yaudah terima. Terus kemarin March gue ajak deep talk, baru dia share, dia kayak masih mau bundanya tuh sendiri dan mau masih sama dia until I'm happy gitu sih. Jadi nah itu tadi dia jadi sebenarnya mungkin kayaknya lebih kayak ada ketakutan gitu. Iya dia bilang kan waktu itu sempat ya, maksudnya Lisa bilang kalau misalnya nanti aku udah married lagi nih, Elina serumah ya sama aku ya. Kalau emang bisa lebih bahagia, lebih terjamin dan lain-lain, silakan. Nggak apa-apa. Cuman Elinanya yang punya ketakutan kadang karena kan orang baru ya. Itu orang baru. Satu dan udah biasa sama bapaknya. Gitu. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya tapi kemarin aku bahas juga ternyata dia mau ngeliatnya tuh adalah gue itu happy. Jadi ngerti gak sih kayak bukan yang begitu ngerti gak sih lo? Ngerti gak sih? Nah anak gue tuh kan gue cukup maksud bukan tipe orang yang menutupi perasaan gue kan ke anak gue sekarang. Karena beberapa kali ya dia tahu lah ceritanya cerita mantannya dia. Gitu. Aneh gak sih lo cerita mantan sama suami sendiri? Ya makanya kan. Pas dia lagi sedih gitu kan, maksudnya Elinanya juga tahu dia lagi sedih. Mungkin dia nggak mau sedih terus gitu. Iya, jadi gue baru taunya tuh kemarin Maret. Jadi anak gue tuh kayak dia lebih ke arah gue nggak mau ngeliat bunda gue tuh, gue jadi agak mewek sakit kan. Lagi gitu. Gue kayak jadi agak mewek karena gue inget banget posisi itu. Sorry guys. Gak suka gue. Nah, jadi gue baru tahu kalau anak gue maunya gue tuh bahagia dulu. Maksudnya bahagia sama diri sendiri, terus bahagia sama dia, baru kalau menemukan yang tepat dan bisa membuat gue bahagia, dia akan mengizinkan. Tapi so far belum ada yang diizinkan. Kok balik ya? Seharusnya kan gue yang kayak gitu ke anak gue ya. Nah, kalau Nicky sendiri. Kalau Nick udah pernah bahas? Belum? Enggak. Gue selalu negesin bahwa gini, I'm not gonna tell anything about siapa yang lagi dekat. Sampai gue sendiri benar-benar yakin. Tapi for sure bahwa tujuan utama hidup gue adalah lu, Elina. That's it. Jadi dia nggak pernah worry akan itu. Jadi at least gini, dimanapun, apapun, kapanpun kondisi dia, seperti apapun, dia tahu bahwa dedinya selalu ada buat dia. Tapi pernah nggak mereka kayak ini kayak acara TV ya? Sorry dia, si Elina bilang kayak, mami sama bunda sama dedi bareng lagi dong gitu. Kamu udah pernah nanya itu belum? Enggak. Biasanya kan ada kan. Gue pernah loh. Kenapa kita nggak bisa bareng lagi sih gitu maksudnya? Oh no, dia nggak pernah nanya hal itu. Oh dia yang nanya nggak pernah? Nggak pernah, gue yang pernah memberikan pertanyaan itu sebenarnya. Apa? Jadi aku belum cerita ini ke kamu nih. Jadi gini, kan gue nanya sama Elina kan. Kayaknya Elina cerita deh. Oh ya? Jadi kayak gue tuh kan anaknya sekarang ini karena Elina udah umur 12, jadi transisi kan dari anak-anak ke remaja. Gue bukan memperlakukan, gue mengajak Elina tuh sebagai best friend. No, I'm not gonna say best friend, it's gonna like buat gue tuh kayak kita akrab gitu loh, biar bisa share, tapi gue juga kasih set boundaries supaya dia juga menghargai gue as her mom gitu kan. Gue pernah nanya gini, adik, ini masih nggak ada attention apa-apa ya, kayak adik, what do you think? Misalkan adik pernah nggak kepikiran kalau misalkan gimana pendapat kamu kalau misalkan bunda sama daddy abis itu kayak going back together gitu kan? Tahu jawaban anak gue itu apa? Oh my god, apa? Itu gue nggak expect sih anak gue yang ngomong kayak gitu. Dia bilang gini, bunda, sounds so weird if you go back together with daddy, like, like, yep, that's Elina, kayak so weird if you go back together with daddy. Itu anak gue, karena mungkin udah tahu kita udah pisah cukup lama, terus habis itu kita udah happy, dia tahu rutinitas sama Nicky, rutinitas dengan gue, terus tiba-tiba suddenly kayak jadi satu, kayak pasti dia lebih kayak ngapain sih mak bapak gue gitu. Karena mungkin ya sebisa mungkin kan emang nggak ada yang kurang nih. Iya. Perhatian dari si bapak, dari si daddy atau si bundanya gitu. Jadi dan karena itu nggak ada yang kurang dan dunianya dia sudah berjalan bahwa daddy dengan kehidupannya masing-masing,
bundanya juga dengan kehidupan, mungkin dia juga kenal beberapa yang lagi dekat sama ini, jadi dia udah terbiasa dengan hal itu, makanya ketika dengar hal itu jadi jadi aneh. Nggak salah nih katanya. Ini di luar wajar kan. Buat dia di luar wajar. Gitu. Karena Elina itu pinter banget. Dia itu anaknya observe. Oh, parah. Anaknya observe. Iya, berarti kan dia udah berdamai kan sama kondisi ini kan. Maksudnya emang dia udah happy, ya nggak ada kekurangan apapun kan berarti kan. Enggak. Enggak sih, happy sih. Keren sih kalian. Puji Tuhan, terima kasih ya. Serius. Walaupun sebagai pribadi masing-masing, kalau gue lagi ada di fase yang sebetulnya ada Elina gini, ada temennya lah, temennya yang ngomongin bahwa ini kan orang tuanya udah gini gitu kan. Biasalah anak-anak gitu kan, karena mereka juga nggak ngerti kayak ini kan. Nggak ngerti kalau itu adalah tidak baik. Iya. Terus kamu jawab apa gitu? Aku nggak tahu, besok aku mau jawab gitu. Dia pakai jeda dulu, dia mikir. Terus tanyanya sama dia, ya udah, kamu lengkap kan? Are you happy? Oh shoot. Pinter anak gue. Enggak, kamu. Aku yang nyuruh. Iya. Are you happy? Kalau happy ya udah bagus. Kita sama-sama happy. Aku happy, kamu juga happy. Gitu. Iya, karena ada beberapa. Tapi itu keren sih jawabannya. Karena di kelasnya dia yang sama kayak situasi kita nggak banyak ya. Nggak banyak. Karena gue sempet nanya gitu. Tapi dia puji Tuhannya dia menghadapinya dengan super chill dan juga mature untuk umurannya dia ya. Untuk umurannya dia cukup mature banget gitu. Iya, karena kan dia juga nggak kekurangan apapun kan. Iya, makanya gue tuh kadang sekarang posisi ini gue lebih berhati-hati kalau ngadepin anak gue. Pinter banget. Gue aja habis ribut sama anak gue. Teenagers. Biasalah, cewek sama cewek kan. Teenagers kan. Kayak sampai aku bilang, sampai Niki apa? Nih gimana nih? Niki ini. Jadi puji Tuhan ya, gue udah ada Niki yang maksudnya membantu menetralisir. Betul. Kalau nggak ada Niki gontok-gontokan gue sama Elina. Tapi emang biasanya gitu tau, anak cewek sama mamanya berantem mulu. Iya sih, gue mama gue gitu lagi. Iya tahu. Lu sama bokap lo? Enggak sih, gue lebih. Tapi gue lebih akrab ke nyokap emang. Kayak kata Niki tadi, gue apa-apa nyarinya ke nyokap. Dari kecil gue curhatnya ke nyokap emang. Kalau bokap kan lebih diem ya. Kalau bapak gue ya, gue diem sama diem kayaknya gue takut gue. Takut ya? Iya. Takut. Oh, gue mau ngasih pertanyaan ke Niki. Karena lu kan udah ngasih pertanyaan ke gue yang waktu kemarin. Satu kata untuk Elina. Happiness. Oh. Nih kalau mau lihat, nih save nomornya dia. Happiness. Di WhatsApp, maksudnya di kontak. It's tuh ini. Ini anak. Ini sorry ke touch. Sorry. I mean like this. Ini, no, happiness. Ini dari awal. Dari awal dia punya handphone. Iya. Walaupun profile picture-nya gitu ya, anak kita agak Korea. Ini. Nah, there you go. Mana kamera? Nomornya mana sih? Nomornya ketutup ya. Nah, nomornya tutup nih. Turunan dikit nih. No, I mean the finger, your finger. Oke. Ya ntar bisa di blur lah. Nanti ya. Nah itu. Kalau Elina happiness kalau di kontak gue beda lagi. Jadi di kontak handphone gue hanya beberapa orang yang deket dan gue sayang banget itu pakai emoticon. Oh nggak pakai nama? No, pakai emoji kayak misalnya sahabat-sahabat terdekat gue ada emoji khususnya dan itu nggak banyak ya bisa dihitung. Nah Elina di emoji is the girl which is like my daughter right. Jadi cuman itu doang kayak gue harus kalau searching Elina dulu emoji keluarnya. Jadi gitu sih. Kalau dulu kemarin apa jawaban gue coba? Lo masih ingat gak jawaban? Lupa. Ih parah banget lo. Apa ya? Treasure. Oh treasure. Treasure happiness. Yes. Ya. Apa? Nanya apa lagi? Oke kali cukup udah kebanyakan nanti malah jadi ini lagi. Jadi bahas. Reconciliation. Iya. Gini. Enggak. Kan kita selalu berbaikan, selalu rujuk kan balik lagi adalah intinya mau gimana pun perpisahan itu kita harus step back a little bit untuk ngelihat tadi benar yang Niki bilang untuk bisa ngelihat bigger point of view juga kan. Jadi untuk kebaikan siapa ini sebenarnya jangan sampai udah gontok-gontokan orang tuanya tapi yang dapat impactnya itu anak. Kasihan sedangkan anak itu anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Nah, berarti kita orang tua yang bertanggung jawab untuk melahirkan, mendidik, membesarkan dan memberikan kenangan-kenangan yang indah gitu. Once again memiliki anak itu adalah pelajaran hidup yang gak akan pernah putus-putus, say. Iya, gak ada habisnya. Gimana lu kan anak 2? Iya, kenapa gua? Gimana anak 2 cewek cowok?
Gue cowok cewek. Ya lagi aman aja. Aman aja. Aman karena anak gue 7 tahun yang cowok lagi suka bola. Jadi gue gagal nih. Gue rasuki dia dengan basket dari lahir, nggak mau sama sekali. Dia tetap sama Ronaldo, Messi, tetap kekeh. Gue jajalin bola basket nggak disenggol. Dia malah dia sekarang setiap hari pakai baju bola. Jangan basketnya malah dijadiin bola. Nggak mau disenggol sama dia. Ya. Kalau yang cewek ya lagi princessan lah sama 3. Kalau Minggu depan dia ulang tahun. Ya. Taurus juga. Taurus. Niki juga Taurus. Oh ya? Ya kan tadi dia bilang. Bini gue Taurus, anak gue Taurus. Ya. Taurus dikelilingi oleh Iya. Taurus. Ah, Gimana rasanya? Tahu lah, dikit-dikit Taurus. Oh iya, makanya tahu kan Taurus. Nah itu tahu. Tahu gitu. Oh Oke, ya. ya udah sejam lebih. Udah ya? Ya. Udah. Thank you, Niki. Sama-sama. Udah akhirnya podcast pertama. Yes. Thank you banget. Sukses buat ini apa? Chef-chefannya. Chef-chefan. Memasak, semoga nanti di depan sana rezekinya semakin dilapangkan dan dilancarkan buat rezeki buat Niki dan juga Elina. Amin. Thank you so much once again. Lagi apa? Rajin padel ya? Pedal. Iya, padel. Padel. Padel apa pedal sih? Gue tuh pernah ngomong sama orang Spanyol katanya padel. Padel. Iya. Cuman kan mungkin kalau dibaca Inggris kan Iya, pedal. Pedal. Oh, jadi kalau di tetap Spain padel. padel. Gitu. Boleh dong main bareng kapan-kapan kita. Boleh. Di depan kan gue udah selalu bilang depan tempat gue. Susah, penuh terus kan sekarang kan? Sekarang susah. Lagi susah. Karena di courtnya di sana cuma dikit. Kalau di tadi tempat kamu tuh 7 court ya. 7. Baru kan itu kan yang di Simatupang. TB. Simatupang. Gue waktu itu trial di situ pas dia baru buka. Enak. Oke, off air aja udah sejam lebih. Coba tutup dulu. Nah, oke, thank you Nick udah mau datang. Thank you banget. Sukses, Liza, thank you juga udah berhasil mendatangkan bintang tamu. Yeay. Mungkin sebelum gua tutup, ini kan jejak digital ya. Yap. Coba dong kalian ngomong ke anak kalian apa sih? Biar Ya dia nonton. elah, lu. Iyalah, biar dia nonton pas gede kan. Mungkin biar dia flashback lagi. Kan jarang nih kalian on cam satu frame bareng. Coba dong masing-masing. Coba lo ngomongin ke anak lo juga. Satu kalimat lah. Satu kalimat. Iya. Waduh, ditodong jadi bingung nih. Aku juga bingung, aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu yang ini. Aku nggak ketahuan. Iya, maksudnya biar ya udah, maksudnya it's okay kan, maksudnya. Iya, kita udah sounding iya, juga okay, untuk iya. Elina juga tadi. Oke, setiap manusia pasti punya kekurangan. Iya. Termasuk juga orang tuanya Elina pasti punya kekurangan, ada kelebihannya juga. Dan kalau memang ada kekurangan, mudah-mudahan Elina bisa memahami. Amin. Dan Elina ke depan bisa jadi versi terbaik Elina di masa depan. Amin. Merinding gua. Amin. Gue nggak pernah lagi. Gue nggak pernah. Ya. Oke. Monggo. Agak panjang nggak apa-apa. Cuy, gue nggak mau naikin rating. I just wanna say like thank you so much nah. Being my daughter until now, thank you so much, and then sorry what I have done sampai sekarang ini. Maaf kalau Bunda belum berikan yang terbaik. Elina berarti anak Bunda yang nggak pernah bisa tergantikan. Bunda cuma mau Elina menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang mandiri, perempuan yang bisa menyuarakan pendapatnya dia sendiri, memproses segala hidupnya. Dan terima kasih juga Elina juga udah deket sama Tuhan Yesus. Life is not easy. Semua kehidupan memiliki pilihan dan juga resikonya. Mungkin sekarang Elina belum mengerti, tapi menjadi perempuan yang mau belajar terus, menjadi perempuan yang rendah hati, menjadi manusia yang selalu kosong untuk belajar hal yang baru, mengasihi sesama juga, jangan pernah merasa di atas daripada orang lain, dan selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Thank you so much once again udah hadir di dalam hidup Bunda dan juga Dedi. I love you nah. Oke. Gua merinding. Oke. Oke. Thank you. Thank you so much. Thank you Nick, thank you. Yo, see you. Sukses. Yo.